Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sofiah Mahmudah. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan ya. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Iya betul, komponen biotik adalah komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Ciri-ciri biotik yaitu tumbuh, bernafas, beradaptasi dengan lingkungan, dan berkembang biak. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi 4. 1. Produsen, yaitu organisme yang mampu mensintetis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik memakai tenaga dari energi sinar matahari. 2. Konsumen, yaitu makhluk hidup atau organisme yang mendapatkan bahan organik dari organisme lainnya. 3. Dekomposer, yaitu pengurai yang berfungsi menguraikan organisme menjadi bahan anorganik. Dan yang keempat, detritivor, yaitu organisme yang mengonsumsi sisa-sisa organik dari bahan organisme. Berdasarkan cara mendapatkan makanan, komponen biotik dibagi menjadi 2. 1. Autotrof, yaitu membuat atau mensintetis makanannya sendiri. Misalnya tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. 2. Heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan, misalnya binatang. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Ciri-ciri abiotik: 1. Tidak bernafas. 2. Tidak peka terhadap rangsang. 3. Tidak membutuhkan makanan atau nutrisi. 4. Tidak tumbuh dan berkembang. 5. Tidak berkembang biak atau berproduksi. Interaksi biotik dan abiotik. Di dalam interaksi antara biotik dan abiotik ini, hubungan antara organisme dan lingkungannya bisa memicu terjadinya aliran energi. Juga terdapat struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Interaksi biotik dan biotik digolongkan menjadi 5. 1. Netral, yaitu interaksi tidak saling ganggu dalam habitat yang sama. 2. Predasi, yaitu interaksi antar mangsa dan pemangsa. 3. Parasitisme, yaitu interaksi antar organisme yang berbeda spesies, salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. 4. Komensalisme, yaitu interaksi dua organisasi yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Dan yang terakhir, mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Interaksi biotik dan abiotik. Di dalam interaksi antara biotik dan abiotik ini, hubungan antara organisme dan lingkungannya bisa memicu terjadinya aliran energi. Juga terdapat struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Thanks for watching.